Sejak bulan Maret kemarin, di tanggal 3 Romo meninggalkan pastoran Paroki Boto menuju ke Lewoleba untuk kontrol kesehatan karena beliau merasa kondisi kesehatannya agak menurun. Lalu pada tanggal 9 Maret kemarin itu Romo diantar ke Kupang untuk pemeriksaan lebih lanjut karena divonis gagal ginjal. Romo harus menjalankan cuci darah, sehingga sampai Romo dipanggil Tuhan pada tanggal 24 Juli tahun 2021 pada hari Sabtu kemarin. Tentunya banyak menyisakan rasa duka bagi seluruh umat di paroki ini. Semenjak berpulangnya Bapak Romo Bernard yang terkasih, saya sebagai Sekretaris DPP Paroki Santo Yosef Boto dan juga teman-teman pengurus merasa begitu kehilangan karena memang semenjak bergabung dalam pengurus inti DPP Paroki Santo Yosef Boto, saya banyak menemukan hal-hal positif dalam kebersamaan kita dengan Bapak Romo Bernard almarhum dan juga Bapak Romo Eman, sehingga ada banyak hal yang membuat kami sebagai pengurus sangat terbantu dengan strategi atau cara Bapak Romo Bernard untuk membangun gereja paroki kita ini, membangun iman umat, juga membangun karakter umat-umat di paroki kita yang tercinta ini. Berkenan dengan meninggalnya Romo Bernard, ini meninggalkan duka yang mendalam bagi kami semua, terlebih orang muda Katolik Paroki Santo Yosef Boto. Di sini saya atas nama teman-teman orang muda menyampaikan turut berduka cita. Kami sangat kehilangan sosok beliau yang meski usia yang sudah 50-an, tapi beliau masih semangat memberi spirit untuk kami generasi orang muda semenjak beliau berada di paroki. Saya itu orang yang namanya Bernard ini, dia punya spirit tentang iman projonya luar biasa. Kita lihat bukti yang terakhir, dia punya adik itu, mama sepupu mereka, ini Mikel. Jadi dia punya tidak ada lagi, dia punya hanya itu Clemens dengan itu dua lain tuh. Itu mati semua. Tapi yang sekarang saya lihat terbukti itu dengan Mikel Samon tuh, itu pengaruhnya sehingga dia keluar dari timur datang, Kupang datang tuh, dia tuh apa? Minta dia pengaruh, dia belum, gua masuk projo saja. Saya dengar kata-kata Romo Bernard begitu. Mereka kata saya punya anak, saya tahu dekat dengan kami. Dia punya kerakutan luar biasa itu. Kita semua bisa hadir dan luar biasa Romo. Dari mana, dari Waikliba, dari Kalikasa, dari Hoelea, dari apa semua kita datang. Yang banyak sekali Desta Perak, satu imam di Lamlera yang luar biasa itu. Dia baru dia saya baru alhamdulillah selama saya masuk tahun 2007-2008 sini. Sebelumnya belum, dan memang luar biasa. Yang pertama tentu saya mau katakan bahwa Romo Bernard adalah seorang pribadi yang punya prinsip sangat kuat. Hal ini terlihat ketika ada pertemuan bersama, lalu kalau ada keputusan yang dibuat, beliau selalu menegaskan supaya keputusan sudah dibuat harus dilaksanakan. Tidak boleh melupakan itu atau menundanya. Dan dia memang sungguh sangat prinsip berhubungan dengan hal seperti itu. Dia memiliki latar belakang kepribadian yang tentunya dari keluarga sederhana, dan dia juga hidup sangat sederhana. Itu ditampilkannya dalam ada bersama di pastoran dan juga dalam karya bersama dengan umat Allah di Paroki Santo Lodovicus Waikliba. Karya pastoral yang sangat saya rasakan
dari beliau adalah beliau unggul dalam hal-hal berpastoral di tengah umat. Memiliki program-program gebrakan yang luar biasa. Dan perhatian pada kelompok-kelompok kategorial juga menjadi hal utama dalam karya-karya pastoralnya. Satu hal menarik yang saya belajar dari Romo Bernard adalah tata kelola pastoral yang sangat baik. Dan dalam mengelola tata pastoral ini ada sekian banyak hal yang kami duduk bersama dan rencanakan. Lalu ada hal baik juga adalah bagaimana Romo Bernard mengajarkan kami untuk senantiasa membangun sebuah tim kerja yang baik, tim kerja internal antara rekan-rekan imam dan juga tim kerja bersama dengan Dewan Harian, Dewan Pastoral Paroki, lalu kemudian juga sampai ke sasi-stasi. Hal berikut yang saya belajar dari Romo Bernard adalah soal ketegasannya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan boleh saya katakan Romo Bernard itu tegas dalam mengambil keputusan, tetapi juga lembut dalam cara-cara pendekatan pastoral. Dan dalam kebersamaan kami, dalam pelayanan pastoral, Romo selalu menekankan akan pentingnya kebersamaan. Kami itu selalu bersama, kami selalu punya jadwal turne bersama di stasi-stasi yang pasti. Lalu yang menarik dari Romo adalah bahwa Romo selalu membuat surat penegasan-penegasan pastoral tentang kehidupan umat yang ada di paroki ini. Sehingga setiap bulan selalu saja ada surat penegasan pastoral. Hal ini saya tanya Romo, bilang untuk apa? Dia bilang ada ini kita mengingatkan umat akan kehidupan mereka di paroki ini. Juga dalam kebersamaan sebagai kakak dan adik di rumah pastoran, Romo itu selalu mengingatkan saya akan kebersamaan. Sehingga saya kalau mau pergi turne atau pergi keluar untuk urusan-urusan yang lain, tentunya secepatnya pulang. Karena Romo pasti menanti saya untuk makan siang, makan malam, juga makan pagi, dan sebagainya. Romo juga selalu mengingatkan saya bahwa dalam perjalanan pastoral ini, hendaknya semua administrasi pastoral itu harus ditertibkan, harus berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. Dan dalam hal soal surat menyurat, Romo selalu menekankan pentingnya itu bahwa ketertiban dalam administrasi itulah yang sangat diutamakan Romo. Ditegaskan Romo untuk karya pelayanan pastoral di paroki ini. Ada satu hal yang selalu membuat kami semua tetap ingat akan beliau, Bapak Romo Bernard, adalah cara atau tipikal beliau pada saat merayakan perayaan Ekaristi bersama umat. Khotbah yang dikumandangkan begitu menyentuh dengan jiwa umat-umat sekalian. Dan di sana dampak positifnya muncul dengan perubahan sikap dan karakter umat, semangat umat untuk mendukung Bapak Gembala yang terkasih ini. Lalu khotbahnya Romo, saya itu sampai sekarang saya rasakan ya kehilangan sama sekali dia ini, karena dia tuh, saya masih guru di Boto atau apa, masih ada radio tuh, dia kan dengan Frans siapa mereka tuh, Romo Frans siapa tuh, mereka di biasa khotbah di katedral tuh kan Romo. Itu suaranya luar biasa, suara luar biasa. Lalu dengan selalu ada catatan atau harus baca, dan memang mulai dulu tuh begitu Romo. Jadi entah dari sendiri mau begitu atau bagaimana dengan sekolahnya, bagaimana juga, menurut saya kurang begitu tahu tentang dia punya harus khotbah mesti dengan catatan, harus membaca itu. Dia harus siapkan begitu rapi itu Romo. Ajar dari Romo Bernard itu adalah bagaimana pola mengajarkan kepada umat dengan khotbah-khotbahnya yang menarik. Dan khotbah-khotbahnya ini
tentu saya belajar sebagai seorang imam muda waktu itu. Saya belajar bagaimana dia kemudian mulai membawakan khotbah dan persiapan-persiapan matang yang dia lakukan. Dan Romo Bernard itu tuh tidak pernah pakai tanpa konsep. Dia selalu menulis apa yang nanti akan dia khotbahkan, dan juga nanti pada tahapnya itu dia juga bisa memberikan informasi, pikiran-pikiran penting kepada saya sebagai imam muda untuk coba belajar mengais dari pesan-pesan sabda Allah yang nanti akan saya wartakan. Ketika perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh beliau, saya belajar daripadanya adalah dia selalu menyiapkan khotbah itu dalam tulisan dan menyampaikan khotbahnya begitu luar biasa. Dia memberikan beberapa amanat yang berhubungan dengan yang disampaikan dalam renungan itu begitu menarik. Kalau mau omong tentang khotbah yang dibawakan oleh seorang Bernard Kabesa Kedang, itu banyak orang tertarik karena gaya berkhotbah dan bahasa yang digunakannya itu saya boleh katakan menarik untuk seorang Bernard dan bagi kami yang mendengarkannya. Jadi kalau menurut saya itu Romo itu pasti dari keluarganya. Sebab dia tuh saya lihat bapak itu rapi sekali. Dia dalam keadaan yang cacat, tapi pergi misa kemana-mana tuh Dipa rapi baru pergi misa. Itu kakak saya Niko Kedang dan bapak. Istrinya juga rapi. Jadi dia tuh anak sulung. Dia turunkan dia punya adik-adik semua juga rapi, klemes dengan yang itu. Jadi untuk kerapiannya tuh mungkin dari saya sampai situ. Dia tuh salah satu pastor yang kalau datang ke paroki ini selalu lapor diri, pulang selalu pamit. Salah satu pastor. Menurut saya itu satu teladan yang baik sebenarnya. Dan penghargaan untuk imam yang bekerja di kampung halamannya. Tentunya sebagai pastor rekan, juga mewakili umat di Paroki Santo Yosepoto, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk cinta, perjuangan, juga pelayanan Romo di paroki ini. Kami tahu tentunya dengan medan pastoral yang begitu berat di usia Romo yang 58 tahun, juga dengan medan pastoral yang sangat sulit, dengan jangkauan yang jauh dari stasi ke stasi, juga Romo dalam keadaan sakitnya. Tentunya perjuangan Romo, pelayanan Romo sangat berarti bagi kami, terutama umat di paroki ini. Sehingga banyak terima kasih untuk Romo, untuk pelayanan dan karya pastoral di paroki ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam kebersamaan bersama umat di paroki ini, juga dalam kebersamaan di pastoral. Dan harapan dari kami, semoga Bapak Romo Bernard yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan memperoleh tempat yang layak di sisi Bapa. Dari kami orang muda, saya atas nama semua mereka menyampaikan turut berduka cita, menyampaikan doa dari semua orang muda. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa. Romo Bernard untuk saya secara pribadi, saya merasa kehilangan karena dia itu seorang kakak yang baik, sekaligus menjadi bapak yang senantiasa menuntun saya. Pengalaman saya bersama dia selama 5 tahun di Paroki Waikibang itu adalah satu awal yang sangat baik karena dia mengajarkan saya banyak hal, bagaimana berpastoral, bagaimana membawakan sabda Tuhan, berkhotbah, dan juga bagaimana terlibat dalam karya-karya pendekatan pastoral. Terima kasih Kakak Romo Bernard. Engkau telah berjasa untuk saya dan juga semua teman-teman, dan juga engkau telah pergi meninggalkan kami. Sekian banyak hal yang engkau ajarkan kepada kami. Tentu hanya doa yang kami persembahkan melalui Ekaristi di atas altar untuk keselamatan jiwamu. Doakanlah kami dari dalam surga. Romo Bernard, selamat jalan. Terima kasih banyak. Saya secara pribadi merasa kehilanganmu, tapi kepergianmu itu menimbulkan sekian banyak hal untuk saya,
paling kurang pengalaman pastoral yang indah yang telah kita lukis bersama, kita alami bersama di Medan, Tanjung Bunga, Paroki Santo Lodovico sebagai 5. Karena situasi dan kondisi ini kita semua juga tidak hadir, tetapi doa kami tetap mengiringi Romo untuk masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Terima kasih banyak Romo untuk cinta dan pengorbanannya. Juga mohon maaf untuk segala kekurangan yang terjadi di paroki ini. Itu kilas balik kehidupan bersama saya, juga teman-teman OMK dan juga seluruh umat melalui Bapak Sekretaris Dewan Pastoral Paroki ketika kami ada di paroki ini. Terima kasih untuk kita semua. Ujung pertemuan ini, dari sharing singkat ini, saya hanya mau sampaikan bahwa tentu ada sekian kelemahan sebagai seorang pastor. Tetapi Romo Bernat telah menjadi seorang pastor keuskupan Larantuka yang memiliki jasa besar bagi keuskupan ini dalam karya-karya pastoralnya. Salah satu yang boleh saya katakan adalah buku ibadat kematian yang sekarang digunakan hampir di semua paroki. Itu adalah karya bersama dengan Romo Goris, mengumpulkan sana-sini dan menjadikan sebuah buku untuk umat dalam ibadat penguburan dan malam-malam jaga. Itu karya yang terus dikenangkan oleh banyak umat yang ditinggalkan oleh Romo Bernat, selain banyak karya yang lain. Saya tentunya menyampaikan kakak Romo Bernat banyak-banyak terima kasih. Ada bersama kita, mungkin telah menggoreskan hati kakak dalam pengalaman ada bersama. Tapi saya percaya kakak telah menjadi kakak baik yang membantu kami dalam karya pastoral kami. Dan boleh saya katakan benih yang telah kakak berikan kepada kami, taburkan kepada kami sebagai pastor muda waktu itu, telah kami usahakan dan kami kembangkan dalam karya-karya pastoral selanjutnya. Terima kasih kakak Romo Bernat. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kakak Romo bahagia di surga abadi. Jangan lupa doakan kami adik-adikmu. Jangan lupa doakan keuskupan Larantuka. Jangan lupa doakan kami keluargamu. Agar kami juga boleh menjalankan apa yang telah kakak tinggalkan bagi kami dalam hidup kami, dalam pelayanan kami sebagai pastor dan umat dimanapun kami dipercayakan. Mohon maaf kakak dalam situasi sulit, meninggal juga dalam situasi sulit, kami tidak hadir, namun kami mendoakan kakak, semoga kakak bergabung dengan para kudus di surga. Kita berduka atas meninggalnya seorang sahabat, seorang rekan imam Keuskupan Larantuka, Romo Bernat Kebesa Kedang, beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama. Dia meninggal di rumah sakit Yohanes di Kupang. Berita yang mengejutkan kita. Memang Romo Bernat ke Kupang karena gangguan pada ginjalnya, maka perlu ada pemeriksaan yang lebih baik di Kupang untuk melihat seperti apa sakit yang dia derita. Dan ketika dirawat di Kupang itulah kita mendapat berita bahwa Romo meninggal dunia
karena juga terserang virus COVID-19. Tidak kita bayangkan bahwa Romo begitu cepat dipanggil Tuhan meninggal dunia. Kita merasa kehilangan, kita berduka atas meninggalnya rekan imam kita. Saya berterima kasih kepada almarhum Romo Bernard atas kehidupannya, pengabdian dan pelayanan sebagai seorang imam diosesan di Keuskupan Larantuka. Juga terima kasih kepada keluarga yang telah merelakan memberikan seorang putra dalam diri Romo Bernard Kebesakedan untuk menjadi seorang imam Tuhan, berkarya di Keuskupan Larantuka. Dengan perhatian, dukungan, doa bagi Romo yang diberikan keluarga selama ini, dan juga menyertai Romo pada saat perawatan dia di Kupang ketika Romo menderita sakit dan perlu dirawat di rumah sakit. Terima kasih keluarga menyertai, mendampingi Romo sampai pada saat Tuhan memanggil dia. Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan oleh keluarga kepada Romo Bernard Kebesakedan. Kita berterima kasih kepada Romo Bernard atas contoh teladan kehidupan dia sebagai seorang imam diosesan. Yang paling utama yang kita lihat adalah kesederhanaan dia, kesetiaan dia sebagai seorang imam, meskipun mengalami juga banyak tantangan dari kehidupan sebagai seorang imam. Ada banyak tantangan, juga ada banyak penderitaan yang dia tanggung, tetapi ketabahan, kesabaran, kesetiaan dia sampai saat ajalnya adalah satu contoh dan teladan bagi kita para imam dan juga bagi umat yang mengenal dan mencintai dia, bagi keluarga. Hal lain yang menarik dari Romo Bernard Kebesakedan adalah ketaatannya sebagai seorang imam projo kepada ikat dirinya kepada keuskupan, dalam hal ini kepada pimpinan gereja lokal, kepada uskup, selalu bersedia untuk menerima tugas penempatan di mana saja. Tidak pernah saya mendengar Romo Bernard mengeluh bahwa dia dipindahkan dari tempat ke tempat, tetapi yang nampak pada Romo Bernard adalah ketenangan dia, kesiapsediaan dia untuk menerima penempatan di mana saja. Beberapa tempat di paroki-paroki yang dia telah menerima tugas perutusan dari uskup untuk berkarya, dan selalu dia jalankan dalam ketaatan sebagai seorang imam. Ini bagi saya satu hal yang menarik, yang baik, yang sudah seharusnya para imam melihat bahwa ini sangat melekat dengan sakramen imamat itu sendiri. Sebagai bagian dari kehidupan imamat adalah keterikatan dan ketaatan dia kepada pimpinan gereja lokal dalam menjalankan tugas kegembalaannya, perutusan, dan pelayanannya. Ini yang saya melihat yang patut kita syukuri, kita berterima kasih kepada almarhum Romo Bernard Kebesakedan. Berkaitan dengan itu juga kebersamaan dia, kerekanan dia dengan para imam. Ada ikatan persaudaraan sebagai rekan-rekan imam dengan para imam
baik imam diosesan di dalam Unio, juga dengan imam-imam kongregasi dalam kebersamaan berkarya di Keuskupan Larantuka, di mana Romo Bernard juga memperlihatkan ikatan kehidupan dia, kesatuan dia dengan rekan-rekan imam yang lain. Ini juga hal yang menarik yang patut kita contohi dari Romo Bernard Kebesa Kedang. Tentu saja juga dia mempunyai ikatan hati juga dengan umat di mana dia layani. Karena dengan itulah dia bersedia menerima penugasan di paroki apa saja dia bersedia, karena dia mencintai umat di keuskupan ini. Maka kita berterima kasih untuk semua ini yang telah ditunjukkan, dihadirkan, diperlihatkan oleh Romo Bernard selama hidupnya. Kita mohon semoga Romo Bernard dari kehidupan yang baru di surga, setelah dia mengalami perjuangan hidup, pengabdian dan pelayanan sebagai imam, kita doakan keselamatan dia dan kita percaya dia berada di dalam sukacita abadi, dan dia tetap terus mendoakan kita semua, mendoakan keuskupan, mendoakan umat yang masih terus berjuang untuk hidup dan juga menjalankan panggilan hidup masing-masing sebagai imam, biarawan-biarawati, dan juga sebagai umat Tuhan. Semoga dengan doa almarhum Romo Bernard dan tentu saja juga rekan-rekan imam lain yang sudah mendahului kita, mereka menjadi pendoa yang setia bagi keuskupan. Demikian saja ungkapan hati saya terhadap Romo Bernard Kebesa Kedang, imam kita. Mudah-mudahan dengan doa mereka, virus corona ini juga bisa segera berakhir, supaya kita juga mengalami kehidupan yang lebih tenang dengan pelayanan pengabdian kita. Demikian saja penyampaian dan ungkapan hati saya tentang Romo Bernard Kebesa Kedang. Terima kasih untuk segala perhatiannya.